Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk para mahasiswa ya, tentang topik kimia medisinal dengan kategori pembelajaran untuk hasil spektra, kandidat spektra obat dengan menggunakan software Meslink, MS Convert dan Sirius ya. Di sini fokusnya adalah bagaimana cara untuk melakukan pengkajian dan melakukan analisisnya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah jadi mahasiswa itu diharapkan nanti mengetahui, memahami ataupun menganalisis. Tujuannya di sini adalah mampu menganalisis ya. Kajian data spektrum dengan menggunakan software Meslink, MS Convert, salah di sini ya, bukan MAS ya, tapi MS Convert dan Sirius ya. Ketiga software ini kita akan gunakan untuk melakukan simulasi nantinya. Untuk dilakukan analisis dari data yang telah disediakan dari hasil penelitian contohnya ya. Jadi di sini Bapak sudah siapkan data yang sudah kita siapkan data tentang hasil uji nanti untuk dilakukan pengujian. Oke, perkenalkan ini adalah Meslink. Data outputnya itu berupa raw spektra ya. File ekstensi adalah .raw. Nah, jadi kita bisa ngecek nanti spektra sama MS-nya nanti. Next, data daripada software MS Convert dapat digunakan untuk mengconvert .raw menjadi MZML. Ini adalah bentuk daripada softwarenya. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam. Berikutnya adalah software Sirius. Ini adalah tampilan awal daripada software Sirius, di mana software Sirius tadi dapat menganalisis hasil senyawa yang dihasilkan oleh ekstraksi bahan alam, bisa bahan alam, bisa fraksi, bisa hasil isolasi, bisa hasil ini ya, bisa hasil ekstrak nades, dan ini kita dapat custom nantinya sesuai dengan bagaimana kaidah penelitian yang akan kita jalankan ataupun analisis analisis yang akan kita jalankan. Oke, bentukannya seperti ini. Kita dapat potongan hasil spektra daripada senyawa sampel di sini. Dan selanjutnya ini adalah bentukan daripada software Sirius dengan versi 6.2.2 di sini. Oke, kita dapat database-nya, berbagai macam database, dan doc-nya juga kita bisa dapatkan ya. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi ya tentang softwarenya. Oke, di sini saya sudah siapkan satu data di sini. Oke, datanya adalah yang ini. Oke, ada LCMS test di sini ya. Nah, oke, tinggal di copy aja sini ya. Oh ya, belum di copy tadi ya. Ntar di copy dulu di sini. Oke, datanya sini. Kebetulan data ini sudah publikasi ya. Oke, kita kopikan datanya terlebih dahulu ya. Atau nanti langsung aja dari software Google Drive-nya aja ya. Kita akan lakukan analisis ini dari Google Drive nanti. Atau data yang belum dipublikasi pun juga bisa. Nah, tapi ini kan belum dilakukan analisis lebih lanjut ya. Ini baru pre-analisis untuk persiapan publikasi. Ini dari beberapa bimbingan, kita bisa lihat datanya secara langsung nanti. Oke, datanya adalah yang ini. Oke, datanya adalah yang ini. Oke, ada 3 data yang kita bisa pakai untuk pembelajaran di sesi ini. Oke, pertama-tama kita akan buka dulu software Meslink-nya terlebih dahulu ya. Sebelumnya install dulu ya software Meslink. Oke, software Meslink ini gratis. Untuk versi 4.1 di sini yang digunakan ya. Oke, kita akan buka dulu software Meslink-nya. Biarkan sampai terbuka secara full dulu, baru kita bisa lakukan analisis nantinya. Dan software ini sangat powerful. Kita bisa lakukan analisis hasil spektra dan juga MS-nya sekaligus ya. Oke, sekarang software Meslink-nya sudah terbuka ya.
kita bisa klik file di sini. Kita bisa buka klik open data file. Lalu kita bisa cari file yang tadi ya. Misal kita nyimpannya tadi di C ya. Di C, dokumen, user di sini, dokumen, habis itu lanjut ke software MS ya. Misalnya di sini saya buka data Intan Safety di sini ya. Oke. Saya jadikan contoh. Jadi yang kita buka itu file raw-nya ya. File analisisnya. Kalau ini kan blanknya yang atas ya, blankonya. Kita buka yang hasil analisis. Coba dilihat sini. Oke, di sini kita sudah bisa dapatkan ini data MS-nya di bagian bawah ya. Oke, di bagian bawah kita dapatkan data MS-nya. Oke, kita perbesar terlebih dulu. Oke, dan di bagian atas kita bisa dapatkan data spektranya seperti ini ya. Oke, data spektra ini kan belum BPI ya. Kita bisa lakukan perubahan TIC menjadi BPI ya dengan mengklik display tadi dan centang ini ya, centang BPI-nya. Maka akan ada di sini ada 2 buah ya. Ada BPI dan ada TIC di sini. Sementara kalau perbedaan BPI dan TIC di sini bisa dilihat, yang TIC itu nggak menyentuh 0 ya di sini ya, nggak base score ya. Sementara kalau yang BPI ini lebih menapak ke bawah dia, jadi lebih bagus kelihatannya ya. Oke, untuk lebih lanjut mungkin bisa dicek nanti kita di pembahasan selanjutnya. Oke, kita delete ya yang bagian BPI-nya. Di sini kita bisa lakukan analisis juga kayak gini. Kita double klik. Oke, masih kelihatan ya bagian yang bergerak di bawah. Ini adalah hasil MS daripada senyawa-senyawa yang kita drag tadi. Oke, karena di bawah itu masih yang TIC tadi ya nggak bergerak, kita baiknya remove aja bagian bawah. Oke, di sini kita bisa lihat ini. Oke, bisa digeser. Oke, contohnya kita tempatkan dia di bagian 4.68 di sini. Kita bisa dapatkan data spektra seperti ini ya. Salah satu cara yang kita bisa gunakan adalah menganalisa hasil spektra tadi ya, dengan melakukan analisis ya. Kita bisa lakukan tools ya, klik tools, elemen composition, dan klik single. Kalau kamu rasa ini menjadi spektra induknya, bisa dimasukkan data point ini. Tapi kalau enggak, kita bisa baca keseluruhannya pakai use multiple kayak gini. Klik OK. Dan di sini dapat datanya baru 66% ya. Ini kurang begitu bagus ya. Dan yang kita sasar itu adalah data yang 100%. Coba kita kaji di bagian yang lain ya. Contoh di bagian sini ya. 1.34 ya. Coba kita lihat. Apakah didapatkan datanya? Oke. Single ya, spektra puncak di sini. Oke, kita klik tool, elemen composition, dan klik next ya. Oke, nggak ada datanya ya, not available. Coba kita geser lagi. Coba kita cek. Kita bisa masukkan ya data ini ya. Oke. 1.104 titik 1086 ya. Klik OK. Jika nggak ada datanya di sini ya, feed confirmnya not available. Mungkin ada miss di sini ya. Coba kita cek yang lain di bagian sini. Coba kita cek. Oke, elemen composition multiple. Nah, ini ketemu 82 ya. Kita bisa lakukan aja analisis kayak gini ya, analisis sederhana. Namun di sini banyak sekali memakan waktu ya. Tapi itu presentasinya baru 82 ya. Kita bisa masuk ke Chem Spider. Oke. Kita bisa, kan sudah di copy datanya tadi ya. Oke, ini datanya C11H22 ya, NO5. Karena diketahui sampel kita pada saat dilakukan analisis dengan melakukan penambahan atom H ya, maka atom H-nya kita kurangi 1 di sini. Kita cek. Nah, 0 spektra result. Nah, ini masih belum valid spektranya ya. Coba kita cek lagi, dan ini harus presisi kita lakukan, dan
Kita klik tools, element composition. Coba cek lagi ya. Ini dapat berapa nih? 94. Lebih baik lah ya. Coba kita cek lagi di sini. Oke, kurangi 1 jadi 22 ya. Masih tidak valid ya. Ya gini aja kerjaan kita terus ya. Sampai dapatkan data yang betul-betul valid. Nah, ini kan digeser satu-satu seperti ini. Oke, digeser satu-satu datanya ya. Kalau tadi kan kita menyasar di spektra puncak aja. Kadang data itu nggak selalu muncul di spektra puncak. Ya. Oke, coba kita cek di bagian sini ya. Cek lagi. Spektra dapatnya 98. Nah, ini lebih baik ya. Coba cek lagi. Nah, ini hambatan pada saat kita melakukan perhitungan spektra secara manual ya. Nah, masih 0 di sini. Sebenarnya selain data Chance Spider, kita juga bisa pakai data yang lain ya, kayak PubChem dan lain-lain. Jadi kita harus dapatkan spektra pembandingnya lagi ya, sebagai Finger ID-nya. Oke, karena permasalahan itu ya, jadi proses analisis itu dapat dilakukan pengembangan. Jadi sekarang spektra yang ini MS Convert ya. Ini Meslink ya, bisa digunakan untuk profil daripada profil daripada kromatogram. Contoh di sini saya lakukan screenshot ya. Oke, kita bisa lakukan screenshot. Oke, sedikit error. Nah, pakai screenshot lah ya. Oke, setelah didapatkan data screenshotnya, kita bisa close data ini ya. Untuk analisa lebih lanjut, kita bisa lakukan perubahan data .raw-nya menjadi kita convert menjadi .mzml di sini. Oke, sebelumnya kita close terlebih dahulu ininya, Meslink-nya. Selanjutnya kita cek menggunakan ini MS Convert. Oke, ini adalah softwarenya MS Convert. Kita bisa lakukan konversi di sini. Oke, dengan klik ini ya. Oke, data. Nah, ini kan data di sini tadi. Di folder sampel ya. Kita bisa lakukan perubahan data .raw menjadi mzml. Kebetulan di sini sudah ada data mzml-nya karena saya sudah lakukan sebelumnya bersama bimbingan ya. Oke, saya input lalu saya add ya. Lalu jangan lupa centang ini untuk spektranya. Oke, ini juga biar bisa dilakukan analisa lebih lanjut nanti. Oke, karena kita butuhnya untuk melihat peak picking ya, untuk melihat peak. Oke, kita pilih di sini yang peak picking ya. Kita masukkan yang vendor di sini 1 variabelnya, yang CVT juga 1 ya. Agar nanti kita bisa dapatkan visualisasi spektra yang presisi nantinya per bagian-bagiannya. Jadi di software Meslink nanti bisa dilihat datanya lebih lanjut lagi nanti ya. Contoh di sini sudah dimasukkan, lalu kita klik start ya. Nah, karena di sini saya sudah dapatkan datanya ya. Jadi saya nggak lakukan klik start. Jadi ketika nanti dilakukan klik start, nanti kita bisa dapatkan data mzml seperti ini ya. Nah, oke, mzml. Oke, setelah kita dapatkan data mzml-nya, kita buka lagi software Sirius ya. Oke, software Sirius ini gratis dan bisa digunakan oleh semua orang ya. Namun dengan akun email institusi ya tentunya. Dengan menggunakan academic license tentunya. Oke, dibuka dulu datanya. Software Sirius. Oke, Sirius yang digunakan adalah versi 6.2.2 di sini. Oke, tunggu sebentar, Siriusnya sedang loading ya. Oh ya, untuk penggunaan software Sirius itu pastikan kita punya ini ya, untuk kebutuhan analisis ya.
kita wajib punya internet yang memadai di sini. Ya sekitar 10 sampai 30 Mbps is okay. Namun kalau dia ada di atasnya itu lebih baik ya. Karena nanti berguna untuk proses analisis ya. Oke, sudah muncul ya dia ya. Kalau hanya untuk view data atau ngeload data itu nggak butuh internet ya, offline juga bisa ya. Oke, sebelumnya kita harus import terlebih dulu ya. Kita import dulu datanya. Oke, jobnya kita aktifkan dulu. Oke, error di sini ya, serious web servernya. Oke, kita bisa network setting di sini ya. Oke, sudah connect lagi dia ya. Alhamdulillah sudah connect ya. Oke, yang jobnya kita keluarkan terlebih dulu, cara agar kita bisa lakukan melakukan monitoring nanti dari pekerjaan yang kita lakukan di sini. Oke, kita klik import dulu. Oke, import yang MZML-nya ya, seperti ini. Kita import. Oke, dia jalan, bisa dilihat di pojok kanan bawah sini. Dia running ya tulisannya. Baru 0% ya. Nanti selesainya itu 100% di sini ya. Dan kolom pada bagian kiri ini dia akan terisi nanti. Oke, kita menunggu dulu ya. Oke, sudah jalan 33%. Oh iya, ini ngomong-ngomong tentang spek ya, spek komputer ya. Spesifikasi komputer yang digunakan itu nggak juga terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya. Di sini kita pakai spesifikasi yang medium ya. Saya gunakan di sini Ryzen 3 ya. Mungkin itu setara dengan i3 kali di Intel ya. Di Ryzen tuh cukup Ryzen 3 aja sudah better jalannya ya. Namun untuk spesifikasi di bawahnya saya nggak pernah coba sebelumnya. Misalnya di software prosesor Celeron ya, atau AMD Athlon gitu ya, saya nggak pernah coba. Dan oke, ini udah selesai ya, udah selesai. Nanti akan muncul data di sini. Oke, dia masih loading ya. RAM 8GB juga udah cukup sih. Oke, muncul datanya 63 data. Itu mungkin 63 data ini nggak valid semua ya datanya ya. Nggak valid semua. Kalau misalnya kita lakukan berapa senyawa yang terdetek di sini ya, terhitung dari yang bad ya, bad analysis ya, itu ada 250 ya, itu sangat banyak sekali. Namun itu mungkin ada juga bagian yang false ya, bagian yang merah-merah tadi. Atau kita bisa analisa lebih lanjut yang menggunakan metode tertentu, mungkin kita bisa pakai ya merah-merah ini ya, untuk deteksi kajian tertentu. Namun di kajian ini kita cukup pakai data yang kuning dan data yang biru aja ya. Total datanya ada 63 data di sini. Oke, kita klik di sini, muncul data spektra yang sudah tersplit tadi ya. Nah, berikut juga ada data prekursornya di sini. Juga ada data RT-nya di sini ya. Dan jangan lupa pastikan di sini confidence-nya modenya mode eksak ya. Jadi kalau mode eksak di sini kodenya E, dan kalau diklik kanan maka muncul pilihan untuk approximate ya di sini ya. Artinya kita pakai yang mode eksak di sini ya. Kebalikan daripada mode approximate ya. Oke, setelah ini muncul, kita bisa lakukan analisis dengan melakukan klik pada tombol Compute All di sini pada bagian atas tadi. Oke, tampilannya seperti ini, dia masih loading ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita bisa pakai semua database, kita bisa konekkan ke semua database analisa kita.
kita bisa konekkan, dan kita jangan lupa pilih presetnya yang database ya, karena kita mengkonekkan semua data yang kita punya dengan Spectra yang ada ya. Oke, jangan lupa nih klik all. Ini adaptnya dipilih yang sesuai dengan yang analisa kita, itu penambahan satu atom H ya, yang ini ya. Oke, sesuaikan. Mungkin kalau kamu yang pakai adaptnya berbeda, mungkin bisa dicentang aja. Ini untuk mempertegas hasil analisis ya. Oke, satu aja kecentang di sini. Cukup klik advance ya, agar muncul menu zodiak di sini. Oke, yang baru di sini di versi 6 ya, itu ada spectral matching. Ini sangat berguna sekali untuk melakukan analisis lebih lanjut tentunya. Dan data ini juga bisa custom ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, data seriusnya jangan lupa MS isotope scoringnya jangan lupa untuk dihitung di sini ya. Mengklik score untuk mengoptimalkan hasil serius. Kita juga bisa aktifkan fitur zodiak di sini ya, untuk membandingkan ataupun sebagai pendukung network based molecular formulary ranking di sini. Oke, scroll ke bawah kita bisa dapatkan data CSI Finger ID dan Canopus di sini. Oke, bisa dihidupkan ya semuanya di sini. Dan terakhir ada fitur MS Novelis di sini ya. Ini untuk kajian de novo ya. Jadi bisa lakukan kajian struktur lebih lanjut agar kita punya panduan untuk dapat melakukan modifikasi struktur yang lebih terarah ya di sini. Pakai fitur MS Novelis ya. Karena di sesi ini kita nggak butuh untuk itu, maka kita matikan fitur ini ya. Oke, semua sudah disetting semuanya. Oke, ini pilih cutoff. Ini akurasinya cukup yang 10 ppm aja. Oke, berikutnya sudah oke. Kita klik pada bagian bawah ini, klik compute ya. Klik compute. Oke, di sebelah kanan bawah ini all projectnya sudah mulai jalan ya. Sudah mulai running. Dan ini kita tunggu sampai dengan 100% ya total di sini. Oke, dia lakukan analisis di sini. Nah, ini menggunakan internet ya pada saat melakukan analisis ya. Pada saat melakukan analisis ini bisa dilihat logo compute all tadi berubah menjadi ini ya, cancel tadi ya. Oke, dan di bagian job sini dia ada proses yang bergerak kayak gini ya. Oke, dan di sini kita bisa juga dapatkan datanya, hasil running datanya itu sudah 40% ya. Oke, dan juga ada tanda roda gigi di sini. Oke, kalau kita scroll dia ada tanda roda gigi. Nah, di sini mungkin ada terjadi anomali ya di bagian sini dan di bagian sini contohnya ya. Ini nggak ada roda giginya. Mungkin kemungkinan ini nggak valid, mungkin ini datanya nggak sesuai dengan database ya tentunya. Nggak ada yang cocok ini juga nih. Jadi mungkin hasilnya akan lebih sedikit daripada 63 nantinya. Oke. Oke, kita tunggu, ini sudah 59% ya. Kita tunggu sampai 100% di sini. Kalau mungkin teman-teman mau ngecek juga hasil yang bad ya, di bagian sini ya, oke. Di bagian bad, bagian di sini. Artinya teman-teman melakukan kalkulasi untuk semua senyawa yang terdeteksi ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran aja, kita nggak pakai yang bad ya. Mungkin tuh penelitian tertentu kita bisa pakai yang data bad ya, juga dia lakukan analisis. Nah, itu dia. Oke, kita tunggu dulu. Sudah 60%. Ini wajib sampai 100% ya, baru kita bisa lakukan masukkan perintah kembali.
Nah, dengan data ini, dengan analisis ini, kita dapat melakukan prediksi daripada senyawa apa aja yang ada di dalam sampel kita ya, dengan menggunakan LC-MS tentunya. Dan alat ini sangat canggih sekali. Dia dapat melakukan kalkulasi ya, tentang prediksi data yang ada di sampel kita ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kalau internetnya lebih cepat, ini mungkin bisa lebih cepat juga hasilnya ya. Dan juga spesifikasi laptop ataupun PC yang digunakan, kalau lebih bagus mungkin juga akan lebih baik juga hasilnya, atau lebih cepat juga ngeload datanya. Ini cukup lama ya. Jadi kita harus tunggu ini sampai 100% ya. Oke, sorry, mungkin saya cek di sini. Ini oke. Ada centang merah di sini ya. Oke, alhamdulillah aman ya. Ya, kajian ini mungkin agak sedikit lama ya, sudah 63% di sini. Oke. Kita wajib tunggu sampai 100% ya analisisnya. Sudah nggak jalan ya. 63%. Oke, ditunggu aja datanya ya. Sampai 100%. Oke, sudah 64%. Oke, jalan ke 70%. Oke, kayaknya udah mau selesai ya. Oh, belum. Belum rupanya. Oke, pastikan ini nggak putus ya koneksinya ya.
Oke, aman. Koneksinya aman. 70%. Oke, 71%. Oke, 71. Terbukti internetnya cukup lambat ya sekarang ya. Biasanya ini cepet banget kayaknya. Bisa dilihat ya, di sini ada license-nya, academic institution atau academic license, yang kuotanya unlimited ya. Oke, dia jalan lagi. 78%. Oke, sudah jalan 83-84%. Oke, sudah 90%. Nah, nunggu aja nih sampai selesai analisisnya ya. Oke, koneksinya merah lagi di sini.
Kita bisa reconnect lagi ya. 91%. Nah, jadi keterampilan yang mau ditarget daripada pertemuan ini adalah ini ya, apa namanya, mahasiswa dapat melakukan analisis tadi. Nah, yang ini tadi. Oke, jadi mahasiswa mampu menganalisa kajian data spektra ya, atau spektrum, dengan menggunakan software pendukung tentunya. Sudah 93%. Oh ya, untuk mendapatkan akun email akun institusi ini, kita harus gunakan email kampus ya tentunya ya. Bagi teman-teman di luar sana, kita bisa lakukan request ke web server ini tadi ya. Ke web server ini csibrightgiant.com tadi. Kita bisa lakukan request ke sana dengan menjelaskan institusi kita di mana, habis itu untuk tujuan apa kita lakukan request tadi. Dalam hal ini saya lakukan untuk untuk tujuan pembelajaran dan tujuan penelitian tentunya. Berikutnya itu bisa didapatkan data ininya ya, data akunnya di sini. Jadi akun kita diverifikasi sama orang-orang yang ada di sana. Oke. Cukup lama ya datanya ya. Udah mulai kelihatan kan datanya ya. Ini confident-nya udah pada muncul. Oke. Nah, yang ada nilai confident-nya kita bisa pakai datanya nanti. Ya. Kita bisa pakai datanya nanti. Nah, jadi ini untuk pengetahuan sama keterampilan mahasiswa. Dapat dilakukan analisa seperti ini. Padahal ini koneksi sudah LAN ya. Double lagi ya koneksinya. Nih. Wifi-nya ada. Ini pun juga ada ya. Oke, mungkin di sini error kali ya. Tapi sayang banget nih sudah 94%. Oke, connect lagi dia. Warna hijau ya. Mungkin dia jalan lagi bentar lagi. Untung dia nggak error. Sudah 94% masa error ya. Oke, video sudah sampai di menit 39 nih. Pada targetnya cuma 20 menit nih.
Oke, mungkin ini error kali ya. Mungkin nggak mungkin selama ini dia lakukan analisis ya. Tapi di sini kita sebelumnya sudah lakukan analisis sebelumnya ya. Oke, kita bisa cancel aja dulu. Oke, kita cancel. Oke, kita akan open aja data yang sudah lakukan analisis ya. Data ini sebelumnya sudah lakukan analisis. Kita bisa klik open aja. Oke, ini datanya. Data CMS nya yang sudah dilakukan analisa pakai Sirius ya, yang ini. Oke, ini ada 63 file ya. Jadi bentuknya kayak gini nanti. Jadi yang tadi yang ini kosong, kita sekarang bisa lakukan analisis seperti ini ya. Kita bisa klik bagian formula. Oke, sebentar. Nah, ternyata dia nge-lag tadi ya. Karena ini sambil ngerekam ini nih. Oke, kebuka nih ya filenya, prediknya, dan juga ada kompon kelasnya di sini. Kita ada mendapatkan data seperti ini. Oke, data produk kelasnya. Kita bisa dapat mengetahui ini metabolit primer atau metabolit sekunder ya. Bisa kalau di farmasi itu kan yang ditargetkan adalah metabolit sekunder ya. Oke, bisa kita cek. Ini ada apa aja di sini. Oke, ini ada satu terpenoid ya. Terpenoid. Yang kedua di sini terpenoid lagi. Strukturnya kita bisa intip seperti ini ya. Kalau yang tadi dia kayak gini ya, terpenoidnya. Sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke bawah. Oke, data ini kita bisa ekstrak dengan melakukan summarize di sini. Cek summarize. Oke, nge-lag dia. Sorry, dia nge-lag. Oke, klik summarize, nanti akan muncul window kayak gini ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada bisa all hit, key hit dan lain-lain. Lalu di bagian sini saya akan ambil yang rekomendasi aja ya, fitur yang rekomend ya. Kita centang semuanya, quality summarize, cempistang, port string, kita ekstrak dalam bentuk file, format file Excel ya. Kita bisa lakukan target datanya di mana gitu ya. Kebetulan ini sudah saya lakukan dan datanya saya simpan di bagian SNET ini ya. Oke, datanya seperti ini. Kita klik run tadi ya. Oke, maka akan keluar data seperti ini. Bentar. Oke, maka akan keluar data seperti ini. Oke, kita bisa dapatkan data Knopo structure-nya kayak gini. Oke, di Excel. Oke, seperti ini. Kita juga bisa dapatkan data structure identification di sini. Kita bisa cek. Nah, oke, kita bisa dapatkan data seperti ini. Kita bisa lakukan ini ya, apa namanya? Kita bisa lakukan identifikasi nantinya. Contohnya kalau kita pakai data structure identification, ini nggak bisa dipakai ya karena data scoring eksaknya itu nggak ada tentunya. Ini kita bisa lakukan eliminasi nanti, dan juga jangan lupa nilai adaptnya itu kan yang H+ ya, otomatis yang bagian ini nggak bisa dipakai tentunya ya, atau mungkin bisa dipakai untuk kebutuhan tertentu nanti di penelitian yang lain, di kawan-kawan peneliti yang lain untuk kategori yang tertentu mungkin aja bisa dipakai ya. Namun dalam hal ini ditargetkan adalah yang ditembak pakai satu atom H, maka data yang target cukup yang ini aja ya. Oke, selain data DAQ, kita juga bisa dapatkan data Sirius score, zodiac score. Rekomendasi di sini dia punya data zodiac ya, sama data Sirius ya. Oke, jangan lupa dia punya data confidence ya, confidence yang eksak ya. Oke, data yang lain pun juga ada di sini, yang approximate juga ada.
Oke, datanya ini harus ada ya. Kalau ini nggak bisa dipakai nih ya datanya. Berikutnya CHAM ID-nya kita bisa lakukan penelusuran ya. Untuk data Smile, oke ini data Smile-nya. Kita bisa penelusuran data ini pakai ini tadi ya. Contohnya untuk mendownload data yang tadi ya. Contohnya untuk data nomor 19 misalnya ini ya, nomor 18 tuh ya. Nomor 19 di tabel ini kita dapatkan ini datanya tryptophan ya. Tryptophan kita bisa klik ya di bagian nomor 19 di Smile-nya tadi. Oke. Smile-nya yang ini ya, Smile-nya yang ini. Oke. Kita bisa copy Smile-nya. Kita bisa cek Smile-nya di PubChem. Oke, ini datanya. Oke, ini datanya ya di PubChem. Dan struktur ini kita bisa download ya. Dengan mengklik download struktur 2 dimensi. Di beberapa case kita bisa dapatkan data yang struktur 3 dimensi ya. Kita contohkan lagi, ini kan 2 dimensi tadi ya. Nanti kita harus optimize lagi data ini. Untuk data yang 3 dimensi, contoh yang lain ya. Kita cek lagi yang yang di bawahnya ya, nomor 20. Coba kita cek nomor 20. Nomor 20 ya. Oke, terdeteksi satu, mirip-mirip aja ya. Oke, oh ya 2 dimensi juga ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa download datanya, SDF file, seperti ini. Nah, tetap bisa muncul di sini. Oke, yang ini kita bisa double klik. Atau kita bisa open data ini dengan menggunakan Discovery Studio ya, Biovia Discovery Studio. Dan semua software ini adalah free. Bisa di-download secara gratis di internet tentunya, di sumber-sumber resmi tentunya. Oke, satu mungkin data untuk yang 3 dimensi kali ya. Coba saya klik random aja bagian ini aja nih. Oke. Bagian ini cek lagi. Oke, ini dapat data yang 3 dimensi ya. Oke, salah mungkin tadi ya. Coba kita cek lagi yang ini. Oke, ini ada. Internetnya lambat sekali nih. Kita load lagi. Oke, ini dia. Nah, ini ada struktur 3 dimensinya. Oke, di sini kita bisa double klik aja di sini ya. Atau open datanya pakai Discovery Studio. Nah, jadi di video ini kita bisa dapatkan visualisasi 2 dimensi ataupun data 3 dimensi ya. Oke, datanya sudah ada. Ini data yang 2 dimensi ya. Oke. Tapi sini bentukannya sudah 3 dimensi juga ya. Oke, karena kalau 2 dimensi dia lurus saja nih semuanya. Tapi ini ada ke kiri dan ke kanan ya. Sementara kalau data yang satu lagi ini sudah 3 dimensi. Oke, ada yang miring ya di sini ya. Ini sudah teroptimize mungkin nih geometrinya. Untuk melakukan optimasi geometri kita bisa lakukan data ini ataupun berikan perlakuan data ini dengan menggunakan software lainnya ya. Oke, kita coba close dulu data ini. Software ini ya.
cukup berat ya software ini. Kita bisa lakukan close. Yes. Oke, kita bisa optimize data ini pakai Avogadro ya. Avogadro kayak gini. Oke, kita bisa buka data tadi ya pakai ini. Oke, contohnya data yang ini tadi ya. Kita bisa lakukan drag and drop kayak gini. Oke, seperti ini. Kita bisa lakukan optimasi geometri for setup dulu. Ini kita pakai ya MMFF ya. Contohnya kita pakai yang 500 step aja di sini. Oke. Lalu kita lakukan optimasi geometri. Oke, dia berubah sedikit ya. Kita bisa lakukan save lagi nanti. Misalnya ini yang sudah dioptimasi ya. Ini file formatnya kan PDB tadi ya. Nah, pdb optimasi contohnya ya. Kita bisa save tadi di bagian download ya. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lakukan lagi lakukan view lagi ya di sini. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Oke, muncul ya. Satu yang ini dan satu yang ini. Oke. Kita klik dulu bagian yang ini. Ini sudah tadi ya. Oke, kita ulang lagi aja. Kita coba satu data yang belum dioptimasi yang ini. Oke. Dan satu lagi data yang sudah dioptimasi tentunya ya. Pakai yang ini tadi. Oke, cukup ini ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, mungkin nggak terlalu begitu jelas kelihatannya ya. Tapi tadi kita bisa lihat struktur Avogadro-nya tadi di software Avogadro itu cukup berbeda ya. Oke, ada beberapa derajat mungkin terjadi perubahan di sini. Namun yang dipakai untuk siap di dock nantinya itu adalah senyawa yang sudah dioptimasi tadi ya. Untuk melakukan optimasi kita bisa lakukan dengan banyak sekali metode ya. Kita bisa sesuaikan metode yang digunakan. Bisa pakai 500 step ya di Avogadro, bisa pakai 1000, bisa pakai 5000, bahkan bisa pakai 10.000 atau bahkan lebih ya. Itu tergantung daripada parabel yang kita pakai di penelitian yang kita gunakan ya. Mungkin segitu aja cukup video untuk pembekalan pembelajaran ya untuk para mahasiswa dengan target pembelajaran Spectra Database ya. Dengan software Meshlink, MS Convert dan Sirius ya. Semoga dapat dipelajari dan semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.